Nah, kalau dari Kak Erna sendiri nih, Kak Erna ini kan skupnya sekolah dan juga lingkungan lah ya kan. Itu gimana Kak menyikapi pandemi ini nih Kak? Gitu. Saya pikir kalau untuk BI emang produknya sudah best seller ya, artinya menyikapi karena memang BI itu kan dia perpustakaan khusus ya, internal pemustakanya. Tapi supaya BI juga dikenal membuat platform dalam bentuk Play Store itu ya, itu satu temuan ini ya, atau satu inovasi yang bisa juga saya promosikan buat pemustaka. Nah, berbeda pastinya dengan perpustakaan sekolah ya, karena emang pemustakanya kan sivitas akademik sekolah ya, artinya ada guru, ada siswa, ada unit pendukungnya gitu kan. Nah, terobosan yang dilakukan untuk perpustakaan sekolah di masa pandemi ini, apalagi memang ditutup ya, tidak ada pemustaka kan, pustaka kan tidak berhenti berpikir, ya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang paling tidak KBM-nya online, berarti perpustakaannya bisa online juga dong, gitu. Jadi memang di tahun 2019 Sekolah Sukma Bangsa ini sudah membuat perpustakaan digital dalam bentuk software perpustakaan, di mana perpustakaan itu bisa diakses koleksinya di luar oleh pemustaka, termasuk BI juga bisa mengaksesnya. Hanya saja memang belum tersimpan dalam Play Store gitu. Jadi hanya dipublish ya? Iya, belum. Hanya sekedar buka link langsung bisa lihat koleksi. Nah, lantas apakah bukunya bisa dipinjam tuh kan gitu. Nah, kebetulan kan tampilan produk perpustakaan digitalnya kita itu kan dalam bentuk cover buku dan abstrak. Jadi hanya bisa dibaca, kalau mau pinjam pesan. Ada kolom chat di situ. Jadi pesan, saya mau pesan buku ini, nanti saya ambilnya hari ini. Tapi itu memang dikhususkan untuk siswa dan guru kita gitu. Nah, jadi artinya walaupun di rumah, walaupun belajar di rumah, pemustaka itu bisa meminjam buku yang ada di perpustakaan kita. Nah, tadi kan pesan terus diambil nih, tapi kan sekolah tutup, itu nggak bisa ada delivery pakai ojol gitu. Gimana tuh? Ada ininya nggak? Iya, jadi kan kita buat jadwal ya, artinya kan memang ada kita infokan dalam bentuk flyer, artinya promosi ya, promosi ke pemustaka khususnya sekolah kita ya, kita nggak berbicara di luar ya, karena berbeda nih dengan BI ini kan harus jangkauannya luas ya. Nah, jadi kita sampaikan ke wali kelas, bagi siswa yang mau pinjam buku itu bisa datang ke sekolah, tapi kan dia tetap melakukan prokes ya. Artinya kan tidak setiap hari sih ada siswa yang datang hanya untuk pinjam buku. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu dan itu hanya dibatasi jumlahnya, 10 sampai 15 orang. Nah, kalau misalnya delivery misalnya khusus request misalnya orang tuanya dalam misalnya anaknya lagi sunat atau ada, saya pernah juga nganter buku itu, satu kantong plastik itu nganter ke rumahnya karena memang minta tolong orang tuanya. Nah, kita sebagai pustakawan untuk mendukung anaknya belajar, udah pesan buku ya kita antarkan gitu. Tapi setelah udah selesai kegiatan, karena memang siswa memang nggak datang ke sekolah, tetapi kan guru dan unit pendukungnya harus tetap ke sekolah gitu. Berarti ada juga ya, kita jadi memfasilitasi kalau memang bener-bener nggak bisa nih si peminjam buku, kita juga bisa nganterin juga. Iya, nganterin. Bener-bener sangat inovatif lah ini ya. Selain itu apa lagi Kak? Iya, kalau selama pandemi itu kan memang kan kalau kita katakan perpustakaan itu mati suri ya untuk sekolah ya itu. Nah, melihat atau saya terinspirasi ya dari beberapa seminar di Zoom itu kan saya lihat perguruan tinggi melakukan delivery book, ada kegiatan yang bersifat online, seminar gitu. Nah, saya juga punya kegiatan namanya book talk. Gitu. Iya, kalau bahasanya itu kan bahasa Inggris ya gitu. Nah, kalau di bahasanya kita itu kayak mendongeng. Jadi siapa yang mendongeng? Selama ini kan budaya mendongeng itu kan ditinggalkan oleh orang tua. Orang tua lebih banyak menyerahkan anaknya dalam bentuk gadget. Yang penting anaknya diam gitu. Tapi budaya mendongeng itu ditinggalkan. Nah, saya terinspirasi dari situ, guru-guru saya ajak mendongeng. Tapi mendongeng tidak ada yang anaknya gitu. Mendongeng dalam bentuk media. Jadi ambil buku yang dibaca atau yang disukainya, ceritakan dalam bentuk gaya bahasa. Jadi guru itu punya ciri khas masing-masing, lalu upload ke media. Nanti yang diupload itu kita share ke anak-anak. Jadi anak-anak tahu, ya memang bacaan guru kan bukan bacaan cerita anak-anak ya. Bacaan guru kan paling motivasi, inspirasi. Yang penting guru mau berbuat. Nah, alhamdulillah memang di sekolah kita dari 77 guru dan SDK itu setengahnya atau kita katakan 30 orang lebih itu sudah ikut berpartisipasi. Dan dari partisipasi itu kita apresiasi di akhir semester. Saya kasih sertifikat dan reward. Kebetulan nanti kita serahkan di waktu raker. Gitu. Itu untuk menjadi motivasi bahwa setiap event yang mereka lakukan yang berhubungan dengan literasi itu kita apresiasi. Nah, tadi kan
ada tentang peminjaman buku, terus ada sekarang ada tadi apa mendongeng, gitu, book talk gitu kan. Kalau tentang literasi penulisannya ada nggak tuh Kak? Ada, ya. Nah, sebelum pandemi pun kita memang sudah ada budaya tulis menulis, membaca menulis, ya kan. Awalnya kita membaca satu buku ditentukan temanya, itu judul bukunya Guru Muridku, pengarangnya S.T. Kartono. Itu dia tentang pendidikan. Jadi setiap guru itu waktu kita morning home itu menyampaikan isi bab dari buku-buku tersebut kan. Lalu itu dituliskan dan kita memang sudah ada sekitar 15 judul produk dari karya siswa dan guru yang menulis. Dan kebetulan memang direktur kami, direktur Sekolah Sukma Bangsa, baik yang sebelumnya ataupun yang sekarang itu Pak Zubir, itu rajin aktif menulis. Jadi beberapa guru kita pun juga dianjurkan menulis, baik di jurnalnya Media Indonesia, juga ada di Media Indonesia online. Sudah terpublish itu? Sudah. Iya, termasuk tulisan guru-guru di Aceh Siana dan Aceh Trend. Itu sudah ada tulisannya dan itu kita apresiasi. Ya, menuliskannya kisahnya di masa pandemi. Jadi penemuan inovasi pembelajaran, bahkan ada bagaimana mengantisipasi lagi COVID, ada penemuan nulis jeruk jeruk di fermentasi, bahkan kayak ekobri gitu, itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Artinya kan literasinya sudah meningkat dari yang muda yang membaca lalu menulis lalu menghasilkan produk, meskipun rasionya belum seimbang dengan jumlah siswa dan hasil produknya kan itu. Tapi ini sudah termasuk inovasi yang oke sih gitu kan. Untuk sekolah ya, untuk sekolah ya maksudnya ya. Kan Kakak juga punya gerakan-gerakan di luar ya. Kakak punya gerakan apa namanya? Iya, saya ada kegiatan gerakan namanya Literasi Sore bersama Rumbakis. Rumbakis itu rumah baca Kisti. Jadi memang modalnya saya cuman keranjang buku dan buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi kegiatannya itu setiap Jumat dan Sabtu sore, habis sholat asar. Iya, di teras rumah. Ya alasannya itu karena lihat anak-anak aja kan, apalagi kondisi sekarang ini kan cukup prihatin ya. Ya beberapa keluhan dari orang tua juga kan, anak saya lebih kecanduan HP daripada yang lain gitu. Jadi ya saya ambil buku dan memang ya agak sedikit kewalahan ya karena kita harus rolling terus bukunya kan. Ya tapi itu adalah salah satu bentuk ya kecintaan lah, paling enggak saya bisa melakukan hal yang lain. Meskipun sebenarnya itu melanggar prokes ya, karena harus mengumpulkan anak-anak ya di situ ya. Ya kan sore itu ya. Tapi pakai masker kan Kak? Iya pakai masker memang, cuman tapi dia memang kan berkumpul. Tapi waktu membacanya mereka berjarak karena ada yang nanti membaca di perosotan, ada yang membaca ambil tikar. Jadi tempatnya memang yang ini dan terbuka ya. Terbuka, nggak dalam satu ruangan gitu. Dan itu emang itulah kegiatan pengabdian saya di masyarakat gitu. Saya jual produknya itu jasa aja. Berarti Kakak ini selain di sekolah, di luar juga untuk meningkatkan tingkat literasi tadi kan. Gak cuma baca, tapi bisa untuk menulis dan menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, dari Kak Yuni tadi di BI juga udah ada ini kan inovasi. Kakak juga ada inovasi-inovasi di masa pandemi. Nah, tapi menurut kakak-kakak tadi itu kan sebenarnya seberapa efisien atau hasil dari inovasi itu tepat sasaran nggak sih gitu digunakan? Coba dari Kak Yuni dulu gimana Kak? Iya, kalau untuk produk kita sendiri ya pastinya efektif dan efisien ya, khususnya pasti untuk pegawai-pegawai internalnya Bank Indonesia gitu. Kalau untuk pengguna dari luar, memang ya seperti yang saya jelaskan tadi, banyak pengguna dari mahasiswa, khususnya anak-anak Gen B, karena memang banyaknya pengunjung kita tuh dari mahasiswa seperti itu gitu. Ternyata juga paling kegunaannya untuk skripsi, untuk jurnal gitu. Karena memang kan ini itu ada apa aja sih Kak bukunya? Apa ekonomi saja Kak? Banyak sih macam-macam, jadi bukunya bukan hanya ekonomi, manajemen akuntansi, tapi buku-buku kayak motivasi, buku cerita juga ada, novel juga ada gitu. Jadi memang semua buku udah dimasukkan ke dalam aplikasi gitu. Oke, berarti bisa tinggal di-download, namanya IB Digital Library gitu. Itu banyak banget. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, Kak Erna nih, ini kira-kira hasil inovasinya itu tepat sasaran nggak sih? Iya, pastinya ya, pastinya karena memang skupnya kan kecil ya, dunia perpustakaan sekolah ya, karena kan lebih kepada pemustakanya itu siswa dan guru ya. Kalau BI tadi kan memang jangkauannya juga luas kan, media yang disediakan juga sudah oke banget tuh BI itu. Kayaknya saya perlu mengadopsi juga nih ke depan. Mungkin bisa di-publish di Play Store ya. Juga. Nah, kalau dia dikatakan efektif, tapi kalau ditanya berapa data mungkin sekitar 50%-an gitu. Nah, nanti bagaimana progres selanjutnya ya mungkin intens ya, baru kita lihat. Tapi kalau misalnya cuman
sekali buat, sekali kerjakan ya mungkin hanya sebatas itu saja kan. Tapi kalau misalnya berkelanjutan, ada 2 atau 3 kali progresnya baru kita lihat apakah ini berdaya guna buat peserta didik atau pemustaka, atau hanya situ, atau kita harus ganti inovasi baru lagi. Ya, untuk tahun pertama ini 50% itu udah cukup oke lah ya sebenarnya ya. Udah cukup oke. Nanti mungkin kita evaluasi lagi apa ada perlu tambahan. Dan ini tadi dapat ide nih, ya kan? Kita perlu di Play Store gitu. Iya, benar itu. Oke, ini last but not least nih, terakhir ya. Ini apakah ada pesan-pesan untuk pustakawan, pustakawati di luar sana dan penggiat literasi untuk meningkatkan literasi nih untuk kawan-kawan di luar sana? Gimana Kak Yuni dulu? Iya, kalau saya terus tingkatkan literasi, walaupun kita, khususnya saya ya, mungkin bukan backgroundnya pustakawan, namun sudah setelah kita mengikuti dunia perpustakaan atau pustakawan ini ternyata termotivasi gitu ya, untuk lebih asik juga giat lagi, ya? Asik ternyata gitu, asik seru juga. ternyata gitu. Kita sebelumnya memang tidak pernah mendapatkan pendidikan yang namanya terkait dengan perpustakaan gitu ya, tapi setelah kita masuk ke dunia ini, dunia perpustakaan ini, banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu, seperti itu. Jadi ya ayo tingkatkan literasi. Oke, dari Kak Erna sendiri nih sebagai pustakawan terbaik seprovinsi Aceh nih, berkali-kali lagi. Silakan Kak, apa pesan-pesannya buat sobat-sobat literasi di luar sana? Sebenarnya kalau bagi saya sendiri sih tantangan ya, tantangan. Mungkin yang di luar sana juga kalau merasa bahwa bekerja di dunia perpustakaan itu adalah sebuah tantangan. Apalagi saya harus bersaing nih dengan Kak Yuni nih di perpustakaan BI ya, perpustakaan khusus. Beliau non perpustakaan tapi bisa go gitu ya kan, itu sesuatu yang bener. Beliau bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu kan sebuah tantangan, apalagi kita dihadapkan dengan masalah pandemi seperti ini ya. BI dengan segala fasilitasnya mengupayakan perpustakaannya bisa diakses oleh masyarakat. Nah, saya nih harus ngapain nih di perpustakaan sekolah gitu. Jadi pada prinsipnya begini, masing-masing orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Saya juga punya tagar yang membuat saya harus tetap, ini saya bangga nih jadi pustakawan. Itulah. Apa tuh tagarnya Kak? Iya, bangga jadi pustakawan. Bangga jadi pustakawan. Iya, walaupun hanya di perpustakaan sekolah gitu kan, masing-masing orang kan punya kriteria sendiri, punya keahlian sendiri. Nah, saya paling bisa memberikan inspirasi bahwa kalau kita mau bergerak pasti kita maju. Kalau kita nggak bergerak kita nggak akan maju. Iya, benar. Iya. Ada sebuah iklan yang menyatakan sesuatu aja semakin ke depan. Kenapa pustakawan tidak boleh ke depan? Oke, itu tadi pesan-pesan untuk sobat-sobat literasi di luar sana, ya kan? Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Acara podcast Pustakawan kita tadi sudah dibahas juga keren-keren tadi inovasinya dari Perpustakaan Bank Indonesia, perpustakaannya Sekolah Sukma Bangsa gitu kan. Oke, dan mungkin bisa diadopsi di perpustakaan-perpustakaan sobat-sobat literasi di luar sana gitu kan. Oke, tadi juga saya sudah mendapatkan sebuah pencerahan bahwa sebenarnya tingkat literasi kita mungkin rendah dari penilaian PISA tadi, tapi sebenarnya minat baca kita tetap tinggi gitu. Karena memang literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga ada digital, numerik dan segala macam. Bahkan ada sebenarnya penilaian itu ada dari produk dari penulisan itu tadi gitu kan. Oke. Mungkin sekian kita obrol-obrol singkat atau bincang-bincang santai kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri podcast Pustakawan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam literasi. Salam literasi.